Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami muliakan, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian tentang hadis yang pada saat ini kita akan meneruskan membahas tentang ad-darsusani wal ishrun fi ma yustahabbu fi'luhu indal muhtadar wal mayyitu hina yamutu. Pelajaran yang ke-22 tentang dianjurkannya melakukan sesuatu bagi orang yang akan meninggal dan mayit ketika akan mati. Apa yang harus dilakukan? Rawa Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri. Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu, ajarkanlah, mautakum, orang yang akan mati di antara kamu semua, ajarkan la ilaha illallah. Jadi orang yang akan mati itu ketika sudah naza', sudah sakaratul maut itu, maka dituntun, diajarkan la ilaha illallah. Agar di akhir hayatnya itu lafaz yang diucapkan adalah kalimat tauhid. Dan ini bukan tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa, walaupun sudah biasa ikut tahlilan misalnya begitu. Tapi kalau memang tidak ditolong oleh Allah, dia akan sulit ketika mau mati mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Kadang karena sangkan dahsyatnya kematian, biasanya hal seperti itu jadi lupa. Makanya orang yang ada di sampingnya itu harusnya menuntun. Nah, menuntun itu mentalqin. Dituntun la ilaha illallah gitu. Nanti orang yang akan mati itu walaupun tidak bisa mengikuti secara lisan, tapi paling tidak itu hatinya itu bisa mengikuti. Nah, biasanya kan ada orang yang bisa ngikuti tapi lisannya nggak bisa mengikuti ya, karena sudah sekarat sekali itu. Nah, itu dilatih begitu. La ilaha illallah. Makanya mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah, maka dia bisa masuk surga. Tapi nggak bisa buat ituan loh. Nggak bisa buat ada orang yang gampang nanti kalau mau mati saya mau bilang la ilaha illallah. Kan orang nggak tahu kapan matinya. Oh, dasarnya saya udah tua, nanti paling saya sakit. Kalau sakit saya mau bilang la ilaha illallah. Tidak bisa juga. Ya. Apalagi putune wong ngempro-ngempro ya. Suruh talkin la ilaha illallah itu ngomongnya nyebut gitu. Ya, yang ini ya batbut gitu dah ya. Jangan dibilang gitu. Bilangnya langsung to the point, la ilaha illallah gitu ya. Biar nanti dia mengucapkannya itu adalah la ilaha illallah. Makanya yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah akan menetapkan ucapan bagi orang-orang yang beriman dengan ucapan yang benar, yaitu ucapan la ilaha illallah. Baik di dunia bahkan sampai nanti di akhirat. Ini ucapan yang paling benar itu adalah kalimatul haq, itu adalah la ilaha illallah. Makanya kita juga dianjurkan untuk berdoa kepada Allah agar
langkah kaki kita itu senantiasa diberikan langkah kaki yang tetap. Rabbana afrih alaina sabra wa tsabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, curahkanlah kepada kami kesabaran. Rabbana afrih alaina sabra wa tsabbit aqdamana, dan tetapkanlah langkah kami dalam kebenaran. Wangsurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dari orang-orang kafir. Itu. Makanya ini la ilaha illallah itu bukan sembarangan, yang penting nanti saya bisa mengucapkan, itu bukan. Tapi yang paling penting itu adalah kita sudah punya tauhid yang bagus. Nanti insya Allah ketika mati kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kalau ada orang yang akan mati di sekitar kita, orang-orang muslim itu ditalkin, dilatih la ilaha illallah. Dan mentalkin itu yang afdol sebelum mati. Biar dia ketika mati itu dengan la ilaha illallah. Kalau sudah mati malah disuruh diem. Makanya afdolnya itu diantara hal yang harus diam, tidak boleh ramai. Itu salah satunya adalah, ada 3 hal. Salah satunya adalah ketika mengikuti jenazah. Ketika ada jenazah itu suruh diem. Suasana itu harus hening. Ya. Kalau orang dulu kan kalau layat itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu udah. Itu orang dulu ya. Malah sebenarnya itu suruh diem. Iktibar, semuanya orang itu suruh pada mengambil pelajaran dari sebuah kematian itu. Nggak boleh ramai, nggak boleh gaduh, apalagi orang tangis histeris pada itu. Nah, itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Nanti di depan ada itu. Warwa Muslim an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, dakhala masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah, kepada sahabat yang bernama Abi Salamah. Wa qad suqqa basaruhu, dan matanya membelalak. Fa aghmadahu, maka Rasulullah memejamkannya. Summa qala, kemudian beliau berkata, inna ruha, sesungguhnya roh itu idza qubidha, apabila ditarik, tabi'ahul basaru, akan diikuti oleh pandangan. Ya. Jadi roh itu kalau dicabut, mata itu akan mengikuti gini. Makanya kadang ada orang mati kemudian matanya gitu. Fadujja, maka pada ramai soponasun, orang-orang min ahlihi, dari keluarganya Abi Salamah. Faqala, maka Rasulullah bersabda, la tad'u, janganlah kau berdoa ala anfusikum, dalam diri kamu semua, illa bi khairin, kecuali yang baik-baik. Fa innal malaikata, maka sesungguhnya malaikat, ikutu aminuna, mengaminkan malaikat, alama takuluna, terhadap apa yang kalian ucapkan. Jadi kalau ada orang mati, ngomongnya baik-baik aja. Kalau menuturkan tentang mayit, ya ngomong yang bagus-bagus. Jangan mayit mau dipindah ngomong, hati-hati nanti jatuh. Nanti belajar temenan, piye. Ya. Pada ribut, gitu ya. Gara-gara mau pindah dari sini ke sini aja pada ribut, diam. Jangan gaduh. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma gfirli Abi Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyin, wakhlufhu fi aqibihi, wakhlufhu fi aqbihi fil ghabirin, waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Allahumma, ya Allah, ighfir, ampunkanlah, li Abi Salamah, untuk Abu Salamah, warfa', dan angkatlah, darajatahu, derajatnya Abu Salamah, fil mahdiyin, di alam mahdi. Wakhlufhu, dan gantikanlah kepadanya, fi aqobihi, terhadap alam sesudahnya, fil ghabirin, terhadap yang tertinggal. Waghfir lana,
dan ampunkanlah kepada kami, walahu dan kepadanya, ya Rabbal Alamin, wahai Zat yang menguasai alam semesta. Wafsah dan luaskanlah lahu kepadanya, fi qabrihi di dalam kuburnya. Wanawwir dan sinarilah lahu kepadanya, fihi di dalam kuburnya. Nah, jadi dimintakan ya, agar kuburnya diberikan luas, diberikan terang, diberikan itu, didoakan yang bagus-bagus. Jangan kalau ada orang mati kemudian malah mengungkit-ungkit kejelekannya, nah, itu malah nggak boleh. Rawa Muslim an Ummu Salamah, an Ummi Salamah. Biasanya ngomongnya Ummu Salamah, jadi ada an lupa ini. Rawa Muslim an Ummi Salamah aidan qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidak ada seorang hamba, tusibuhu musibatun yang tertimpa sebuah musibah. Fayaqulu kemudian dia mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya kami, iku lillahi milik Allah. Wa inna dan sesungguhnya kami, ilaihi kepada Allah raji'una akan kembali semua. Kemudian berdoanya tambah lagi, Allahumma ya Allah, ajurni, berikanlah pahala kepadaku, fi musibati dalam musibah ini. Wakhluf dan gantikanlah li kepadaku khairon yang lebih baik minha daripada musibah ini. Apa? Illa ajarahullah, kecuali Allah akan memberikan pahala fi musibatihi di dalam musibahnya. Wa akhlafa dan Allah akan menggantikannya lahu baginya khairon lebih baik minha dari musibah tersebut. Ini dulu Ummu Salamah ketika suaminya meninggal sedih sekali. Kemudian mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ditinggal oleh suami, sangat berkabung sekali gitu. Akhirnya Rasulullah dawuh ya, dengan hadis ini, baca doa ini, Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Terus tidak lama kemudian benar bahwa Ummu Salamah mendapatkan suami yang lebih baik daripada suami yang dulu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, manusia terbaik kan Rasulullah. Falamma tuwfiya Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal, qultu maka saya berkata, kama amaroni Rasulullah, saya mengucapkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa akhlafallahu li, maka Allah menggantikan kepada saya khairam minhu, yang lebih baik daripada suami saya yang dulu, Rasulullah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gitu. Ya. Lah innalillahi itu adalah bentuk kepasrahan kepada Allah, bahwa semuanya itu adalah milik Allah. Biasanya kita bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi di mulut saja kan, hati kita kan tidak pasrah segitu. Ya kemungkinan karena belum tahu artinya. Makanya harusnya memang innalillahi, semua itu adalah milik Allah. Ya udah, kita pasrahkan sama Allah, walaupun kita sedih. Wa inna ilaihi rajiun, kita juga semua akan kembali. Cuman nanti nunggu antrian. Ada waktunya masing-masing nanti. Cuman antriannya itu tidak ada yang tahu. Kapan waktunya, di mana tempatnya, itu kita nggak tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana kita akan mati, itu nggak tahu. Ada orang yang mesen nanti kalau saya mati dikubur di sana gitu ya. Ada orang yang sudah menyiapkan kuburannya. Ternyata matinya nggak di situ, di tengah laut, piye sampean. Ya. Ya kan nggak bisa dipesan seperti itu.
Ya. Ya, mintanya mati di tempat yang bagus gitu aja. Ya, jangan sampai mati di tanah orang-orang kafir. Ya, pas lagi sama jalan-jalan ke Paris kemudian mati di sana kan payah sampean. Di negeri kafir jadinya kan. Ad-darsu as-salisu wal isruna, pelajaran yang ke-23. Fi tahrimin niyahati, tentang keharaman meratap. Alal mayyiti, terhadap mayit, walat mil khududi, dan memukul-mukul pipi. Jadi orang jahiliyah dulu itu kalau ditinggal mati itu rambutnya di amu-amu, pipinya dipukul-pukul sendiri gitu ya. Nah, gitu. Bahkan nanti sampai seakan-akan semua tidak ada harapan lagi untuk hidup. Matahari kaya-kaya seakan-akan sudah tidak lagi terbit, bulan sudah tidak lagi nongol gitu kan. Semua jadi malam, semua gelap gulita gitu. Padahal kan tidak seperti itu. Nah kalau orang Jawa malah kadang kalau ada ditinggal mati, yang mati bapaknya misalnya, itu nanti saya ikut sopo gitu kan. Gitu. Saya makani aku sopo gitu. Padahal yang ngasih makan kan Allah kan. Cuman kebetulan rezekinya lewat ayahnya pada saat itu. Ya Allah akan memberikan rezeki dengan jalan lain yang mungkin juga lebih baik. Qala bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mayyitu utawi mayit iku yu'adzabu, akan disiksa fi qabrihi, di dalam kuburnya, bimaniha, dengan apa yang ditangisi, alaihi, kepada mayit tersebut. Jadi kalau semakin banyak ditangisi, mayitnya akan semakin disiksa. Ya. Tapi yang dimaksud nangis itu nangis yang bikin gaduh itu. Kalau nangis-nangis biasa hanya sekedar menetes air mata nggak apa-apa. Tapi kalau sampai diungkit-ungkit itu ya, kebaikannya atau apanya diungkit-ungkit, nanti saya gimana kalau sampai pergi saya harus, nah, itu akan membebankan kepada mayit. Makanya jangan diungkit-ungkit seperti itu. Itu namanya meratap. Ada yang ditinggal mati, lemari remuk semua. Gelas dipecahi loh. Gelas salah apa kok dipecahi? Nah, kan gitu ya. Nah, itu lepas kontrol. Ya orang yang beriman jangan begitulah. Ya nangis-nangis biasa, sedih. Rasulullah aja meneteskan air mata kan. Innal aina tadma, sesungguhnya air mata ini menetes. Wal qalba yakhshan, hati ini juga bersedih. Wala yalumanna illa ma yardoni rabbi, dan saya tidak akan bisa mencaci maki siapapun kecuali apa yang telah diridhoi oleh Tuhanku. Ketika Rasulullah ditinggal meninggal oleh putranya yang bernama Ibrahim. Ibrahim itu putra Rasulullah, laki-laki, generasi calon penerusnya beliau. Kira-kira kan begitu, udah digadang-gadang, ternyata wafat. Ya Rasulullah sedih. Ya. Tapi karena itu sudah memang Allah ridhonya begitu, ya udah ridho saja. Karena hidup itu yang paling penting adalah mencari ridho Allah. Ya. Bukan mencari banyak pahala sebenarnya, mencari ridho Allah. Walaupun pahalanya banyak, tapi Allah nggak ridho gimana? Makanya amal soleh itu yang kita cari adalah amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Wa an a'mala solihan tardohu, dan anugerahkanlah kepada saya untuk beramal soleh yang kau ridhoi. Ya, itu doanya begitu. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, laisa minna, bukan golongan kami, kata Rasulullah.
bukan golongan kami, man darabal khududa, orang yang memukul-mukul pipinya, wa syaqqal juyuba, dan yang menyobek-nyobek sakunya, wa da'a, dan mengadu bidakwal jahiliyati, seperti ucapannya orang-orang jahiliyah. Itu bukan golongan kami, kata Rasulullah. Orang yang sampai mukul-mukul wajahnya, menyobek-nyobek ininya, terus mengucapkan seperti ucapannya orang-orang jahiliyah. Lah gimana ya, seperti tadi. Kalau zaman mati, saya sama siapa? Nanti yang ngasih makan saya siapa? Nah, seakan-akan itu semuanya adalah tertumbuh kepada si mayit itu. Padahal semuanya adalah Allah. Mesti ngancani aku sopo. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Harusnya nggak perlu begitu. Ya. Gitu ya. Tuh, jadi ya sedih boleh, wajar. Tapi tidak boleh kemudian berlarut-larut sedih, kemudian melupakan semuanya sampai ingkar kepada Allah, ya naudzubillah. Karena pada dasarnya pada saatnya nanti juga kita akan menyusul. Nah, ketika kita menyusul harus sudah siap juga. Jangan ketika menyusul malah belum siap. Ad-darsul rabi'u wal isruna, pelajaran yang ke-24. Fi tahrimi ihdadil mar'ati, keharaman berkabungnya seorang wanita fauqa salasin, lebih dari 3 hari, illa ala zaujiha, kecuali kepada suaminya mar'ah. Jadi perempuan itu kalau ditinggal mati oleh suaminya, dia selama 4 bulan 10 hari itu harus berkabung di rumah saja. Ya. 4 bulan 10 hari. Berarti berapa? 130 hari. 130 hari. Jangan diganti-ganti ya. 130 hari kurang lebih begitu. 4 bulan 10 hari, ada 10-nya. Ya. Tapi kalau yang meninggal itu bukan suaminya, maka tidak boleh berkabung selebih dari 3 hari. Biasanya kan yang mati bapak aneh, ya. Terus dia 40 hari nggak keluar-keluar kemana-mana. Katanya nganteni 40 dino. Lah melu sapa sampe? Gitu ya. Ya aja langsung ra. Ya maksimal itu 3 hari. Gitu ya. Berkabung itu artinya tidak boleh bersolek, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh itu harus polosan. Ya. Ya, tidak boleh keluar kecuali yang mendesak. Kalaupun memang harus keluar membawa mahram, gitu ya. Tidak boleh. Itu kalau suaminya berarti 4 bulan 10 hari. Tapi kalau bukan suaminya maksimal 3 hari. Ya, kalau lebih nggak boleh. Itu ada yang meninggal tonggone kok melu-melu 40 dino ra metu sama. Jadi menghormati tetangga gitu ya. Ngawur sama itu. Ya. Rawa asy-Syaikhani an Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu anhuma qalat, dakhaltu, saya masuk ala ummi Habibata radhiyallahu anha, kepada Ummu Habibah, yaitu zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina tuwfiya abuha, ketika ayahnya wafat, wa huwa Abu Sufyan bin Harb, yaitu Abu Sufyan bin Harb. Fada'at bitibin, maka beliau minta diambilkan minyak, fihi sufroh, yang di dalamnya ada wewangian. Fadahanat minhu, maka beliau memakai wangi-wangian tersebut. Thumma massat, kemudian beliau menyentuh bi'aridoiha, di samping-sampingnya. Summa qalat, kemudian beliau berkata, wallahi demi Allah, mali bitibi,
Bagaimana saya tidak mau menggunakan minyak wangi min hajatin dari kebutuhan saya, wero anni, hanya saja saya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda alal mimbari, di atas mimbar, la yahillu, tidak halal limra'atin, bagi seorang wanita, tu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, antuhidda, untuk bersedih, ala mayyitin, di atas mayit, fauqa salasi layalin, lebih dari 3 hari 3 malam, illa ala zaujin, kecuali kepada suami, yaitu arba'ati ashhurin wa ashron, 4 bulan 10 hari. Jadi kalau suami itu masa bersedihnya tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh bersolek, ya, pakai baju juga sederhana saja, itu 4 bulan 10 hari. Tapi kalau bukan suaminya, itu maksimal 3 hari. Misalnya ditinggal anak, ya. Kalau tinggal anak ya 1, 2, udah 3 hari boleh keluar, nggak apa-apa. Ya. Jangan nggak pernah paesan terus gitu ya. Terus nggak pernah itu, yang kok orang di mana anaknya? Ya. Nggak apa-apa, udah langsung gitu, nggak apa-apa. Itu kebetulan juga ada Mbak siapa? Mbak Upri ya. Iya, Mbak Upri ya, sedang bersedia. Mudah-mudahan digantikan oleh Allah dan bahagia lagi lah ya. Nah, gitu. Nggak apa-apa. Semangat lagi ya. Karena semua kehidupan ini kan berputar. Kalau kata pepatah kan, patah 1 tumbuh 1000 ya. Bukan hilang tiada berganti, patah tiada tumbuh. Ya, insya Allah begitu. Lah kadang kan ada orang yang salah paham begitu. Ditinggal mati oleh anaknya, kemudian pas keluar dilarui sama orang, "Hei lah kok wis metu-metu," gitu. Lah kenapa yang ngenteni 40 dino gitu lah. Ngapain kok nunggu 40 hari? Gitu. Yang meninggal ayahnya misalnya. Itu juga sama gitu. Enggak. Yang begitu itu istrinya. Malah 120 hari. 130 hari berarti ya. 4 bulan 10 hari. Ya tergantung kalendernya. Menggunakan kalender Hijriyah ya. Kalender Hijriyah itu kalender Arab itu ya. Kalender yang seperti Jawa itu. Jadi misalnya tanggal Hijriyah itu kan ada yang 29, ada yang 30, nanti dihitung aja. Pokoknya bulannya itu dipaskan. Kalau sudah pas ya sudah selesai. Ad-darsul khamis, ad-darsul khamisu wal isruna, pelajaran yang ke-25. Fistihbabi dzikril mauti, tentang anjuran mengingat mati, wa karahati tamannihi, dan larangan mengharapkan kematian. Jadi nggak boleh orang itu ngarep-ngarep mati, itu nggak boleh. Ada orang yang sakit sudah parah gitu ya, diobati nggak kunjung sembuh, terus orangnya ngomong, daripada saya kayak gini mendingan saya mati, tembang urip entek-entek ke kebon gitu ya, gitu. Diobati ugo-ugo ora mari gitu. Pak ora kebone nggih gawe anak-anakku kan gitu ya. Nggak boleh begitu. Kalau memang Allah belum mentakdirkan dia mati ya belum mati. Lah berdoa mati saja nggak boleh, apalagi nyepatani mati. Seorang anak ngopaini orang tua gitu ya. Penyakitnya itu penyakit, bukan penyakit yang dibawa ke rumah sakit bisa sembuh. Sakitnya sakit tua. Gitu ya. Jadi jalan nggak bisa. Nah kemudian anaknya nggak sabar. Ya itu, nggak boleh nyepatani. Ya akhirnya karena orang tuanya itu begitu, anaknya sudah lakoni bertahun-tahun, nggak sabar terus maitu sama orang tua. Ya. Dopeni angel mari-mari ora gitu. Ya. Nek wes sih gitu. Itu ngomong kayak gitu itu Masya Allah durhaka itu loh.
Durhaka sekali itu. Nah wes-wes itu sing wisi siapa? Ya. Malah ada itu. Kadang anak itu caranya halus. Caranya halus itu mintanya ke ustadz. Ustadz minta air. Minta air ustadz. Lah kenapa? Orang tua kamu sakit. Gitu. Ya dibawa ke rumah sakit. Enggak ustadz. Ini biar kalau mau cepet ya cepet. Kalau mau astagfirullah. Oh ini. Gitu. Orangnya nggak apa-apa, nggak nazak, nggak apa kok dimintakan air ke sampean. Ya, gitu. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah menjadikan kalian lalai, amwalukum, harta-hartamu, wala auladukum, dan bukan karena anak-anakmu, an dzikrillahi, dari ingat kepada Allah. Ya, walaupun uangnya banyak, hartanya berlimpah, pertaniannya, panennya, wah seantra-antra gitu ya, tapi jangan sampai lalai kepada Allah. Ya. Termasuk anak juga jangan menjadikan lalai kepada Allah. Biasanya ibu-ibu pas masih mudanya itu nyantri, jilbaban kenceng, sekaya ustazah lah, gitu ya. Giliran punya anak satu, punya anak dua, bubar, kudungnya ucul, rambutnya sisan, gitu ya, pateng selembre, anaknya, gitu ya, gitu. Wes nggak sholat, anaknya lepet, gitu, umai pateng lemprot, gitu ya. Terus lah sampean kuwi, nah iya urusannya apa? Mbur tak durusi kabeh lah ya. Jadi anaknya nggak durusi, ibadahnya juga nggak durusi, gitu kan? Padahal di sini itu yang disinggung, janganlah kalian melalaikan zikir kepada Allah gara-gara anak. Ini bukan gara-gara anak, bukan gara-gara apa, pancen sungkan, ya kan? Nah, gitu. Ini awake dhewe ra durusi, anak enggak, ibadahnya hilang, gitu ya. Nah, itu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang sampai melakukan hal seperti itu, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi. Tuh rugi banget itu. Enggak dapat semua sih. Ya. Muspro kabeh ya. Ilmunya yang dulu dikaji ya hilang. Menguap begitu saja tanpa bekas. Gitu ya. Ibadahnya hilang, apa yang dicari juga enggak ada apa-apanya. Gitu ya. Padahal ibadah itu nggak melihat tua ataupun muda. Ya. Kalau orang muda kemudian rajin beribadah, itu dipuji oleh Allah. Ya. Kalau orang tua kok rajin ibadah, itu memang sudah selayaknya. Wong udah tua kok. Nah iya, masa wong tua wis tua putune malah wis pak duwe buyut gitu ya. Malah jegoan nang pinggir kali, madhep pengetan, ngenteni pancing. Astagfirullahaladzim. Ditakoni isi apa mbak? Wiritan. Wiritan apa sampai? Orang kalau lagi kayak gitu tuh nggak kok berwiritan. Saya yakin saya itu alumni tukang pancing dulu. Gitu ya. Tapi walaupun alasannya mau buat zikir itu nggak zikir, mentelongi gitu. Ya iya lah. Nah iya, gitu. Udah, pokoknya orang mancing alasan zikir itu tak kira alasan tok. Kalau zikir malah lelei Pak biasa nih. Kelewat terus. Bujuku ora. Malah goreng-goreng ke. Wa anfiqu, dan nafakan, berilah infak kamu semua. Berilah infak kamu semua mimma rozaqnakum, dari apa yang kami rezekikan kepadamu. Ya.
infaklah dari sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu min qabli ayyatiya ahadakumul mautu, sebelum datang kepada salah satu di antara kalian datangnya kematian. Ya. Jadi infak itu usahakan sebelum mati. Ya. Coba kalau ada orang mau sedekah terus gak ikhlas, diterima sama Allah gak? Hah? Nggak diterima sama Allah. Ada orang mau sedekah, kemudian niatnya itu pamer, diterima sama Allah nggak? Nggak diterima sama Allah. Nggak dapat pahala kan? Nah itu. Apalagi nih, ada orang sudah mati, kemudian disedekoi, diterima sama Allah nggak? Nah, tanda tanya kan? Nah, makanya mensodakoi orang yang sudah mati itu akan diterima kalau orang yang mati ini adalah ahli sodakoh. Kalau orangnya ahli sodakoh, disodakoi, bagus. Atau orang yang sudah memang niat sodakoh nggak kelakon, sudah keburu wafat duluan, disodakoi, bagus. Tapi kalau orangnya itu pelit, medit, cetit, pentil gitu ya, kemudian pas masih hidup dijalui sedekah, susahnya minta ampun, muter-muter gitu ya. Terus ketika udah meninggal, anaknya baru orang kayak iki. Itu tanda tanya besar. Ya, tanda tanya. Saya nggak ngomong nggak sampai, cuman itu tanda tanya besar itu begitu. Ya. Ya. Nah itu kalau orangnya sama seperti korban seperti itu tuh sama. Seperti kalau orangnya itu memang setiap tahunnya itu kalau punya uang pokoknya pikirannya mau korban, mau ini. Terus ketika sudah wafat, adalah buat tabaruk bakti saya kepada orang tua digitukan. Gak apa-apa kan memang ahlinya begitu kan? Nah, kalau orangnya bukan ahli, ya sama seperti inilah. Ada orang ketika masih hidup itu nggak doyan makan bangsone duren, gitu nggak doyan. Ketika udah sakit kok sama datang bawa duren. Kira-kira doyan nggak? Ya tambah malah sampean saya bau aja udah mau muntah kan begitu. Ya, tapi kalau orangnya memang makanan favoritnya itu adalah itu, ketika sakit sampean bawa makanan kesukaan dia ketika masih sehat, pasti dia akan bahagia. Ya, kira-kira begitu. Makanya sampean dari masa hidup ini, ketika masa hidup ini, cetaklah diri sampean itu sebagai ahli apa? Misalnya ahli sodako, ya udah jadikan ahli sodako. Nanti kalau suatu saat besok anak-anak jenengan itu mau pada mensodakoi, insya Allah transferannya lancar, gitu ya. Kiriman sodakonya itu lancar. Fayaqula, maka orang yang mati itu berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya kau akhirkan saya kepada masa yang dekat, fa'as-saddaqa wa akum minas solihin. Pastilah saya akan sedekah dan saya akan menjadi orang yang soleh. Jadi penyesalan yang paling disesalkan oleh orang yang mati itu, seandainya orang mati itu dikembalikan, maka hal yang paling dipinta oleh orang mati itu adalah ingin bersedekah. Nah, gitu ya. Jadi kalau orang mati itu ditanya balik, kamu kepingin hidup lagi nggak? Misalnya pengen gitu. Apa yang akan kamu lakukan? Dia meminta, pasti saya akan sedekah. Makanya itu amalan yang luar biasa ya. Makanya sedekah itu kan tidak melihat masa, tidak melihat waktu, tidak melihat harus kaya apa miskin. Enggak. Sedekah itu amal yang gitu. Dan ini juga dianjurkan oleh semua agama. Bukan hanya Muslim kan yang menganjurkan sedekah itu. Bahkan di dalam agama-agama lain pun tetap dianjurkan. Namanya bakti sosial ya. Berbakti itu. Berderma, ya, memberi itu. Karena memberi itu tetap semua itu adalah baik. Makanya saya sering mengatakan kalau sedekah itu nggak usah banyak tanya. Sama kalau mau ngasih aja. Tanyaan reteknya ini sidik.
Ya kan? Itu. Nah yo proposal tebel 100 halaman bocok kabeh. Panitia ini ngenteni setengah hari gitu lah. Nggak ini 1.000. Padahal anggarannya 1.070.000.000. Ya tapi mending tak masih ngasih gitu ya. Tapi kan nggak usah menyiksa panitianya. Itu seandainya begitu ya. Ya kalau misalnya itu ada orang-orang yang lewat depan rumah kemudian ngomong gitu ya. Cuman kalau ada kasih aja udah. Nggak usah banyak bawel. Itu diinterogasi sama orang mana. Terus ke sini naik apa, rombongannya berapa. Ya kan? Kemudian nanti uangnya buat apa? Habis itu ujung-ujungnya maaf ya, gitu. Pak nggak jengkelin itu. Ya udah kalau zaman ada kasih aja begitu, ya. Itu ada mobil mulu ya. Kok mulu apa yang Kubah? Kubah muter-muter itu yang minta itu sumbangan. Oh ya. Terus diposting di Facebook gitu ya. Terus bilang hati-hati ini sudah bolak-balik 3 kali gitu ya. 10 kali nggak apa-apa sih. Sama kok geger. Kalau sampean ikhlas kasih. Kalau emang enggak ya udah jangan memprovokatori. Jangan ngasih jangan gitu sama dosa loh. Provokasi dengan urusan dia kemudian jadi mafia, kemudian dia jadi oknum, kemudian karep-karepe gitu ya. Ya. Ada petugas sendiri loh. Polisi yang ngurusi kayak gitu. Saman kan nggak berhak ngurusi kayak gitu. Kalau saman ada kasih, sama niatnya ngasih buat itu masjid katanya, kemudian sama panitia diselewengkan kan yang dosa panitianya. Ya kan? Saman kasih aja. Kalau kira-kira saman kok gak mantep, kayaknya kok ini nggak itu. Ya saman nggak usah ngasih udah, tapi nggak usah bawel. Gitu ya. Cerewet kaya wong lanang. Parah saya sendiri ya, saya bu sing korban lah. Daripada saya dikeroyok. Wala yu'akhirallahu, dan Allah tidak akan mengundur nafsan satu orang pun idza jaa ajaluha, apabila sudah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Ya. Jadi yang namanya kematian kan tidak bisa diundur 1 detik pun. Ya juga tidak bisa diajukan. Ya. Kalau memang sudah waktunya teng ya teng. Itu begitu. Ya. Nggak bisa semoyo ya. Ya. Makanya kapanpun ya harus siap. Kapanpun harus siap. Gitu ya. Jamaah sekalian yang kami muliakan, saya kira itu. Barangkali sebelum saya tutup, silakan. Ada yang perlu dibahas nggak? Manusia seperti apa yang paling dicintai oleh Allah? Ya. Rasulullah SAW bersabda, pertama yang di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Manusia paling termulia di hadapan Allah. Ya. Lah kemudian walaupun misalnya pakaiannya biasa, sederhana, hidupnya juga sederhana, tapi dia kepada Allah paling takut. Di hadapan Allah itu adalah orang yang paling baik. Ya. Dan Allah tidak melihat secara fisik. Ya. Kadang ada orang yang ganteng tapi kemplenteng, jemengkel gitu ya. Itu malah nggak dicintai sama Allah itu. Iya. Kemudian kalau di sisi manusia, itu kan di sisi Allah ya. Kalau di sisi manusia itu adalah khairukum ahsanukum khuluqa. Manusia yang baik di antara kalian adalah yang mempunyai akhlak baik.
di antara kalian. Ya. Akhlak baik itu ya banyak. Paling tidak minimal dia bisa memberikan ketenangan kepada orang lain. Ya, makanya itu kan hadis secara pokok. Cabangnya nanti khairukum anfa'ukum linnas. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang bisa banyak memberikan manfaat kepada orang lain, gitu ya. Nah, jadi ada orang yang punya dedikasi tinggi kepada orang lain. Jadi hidupnya itu untuk membantu orang, tapi dia malah nggak pernah kekurangan. Itu begitu. Sehingga ketika dia mati, orang itu bersedih dan merasa kehilangan. Ya. Nah, kan ada orang yang hanya mikir kayak awake dhewe tok, gitu. Awake dhewe, keluargane dhewe, anake dhewe gitu terus, nggak pernah mikirkan orang lain. Itu malah justru orang yang terburuk di hadapan Allah. Kemudian amal apa yang paling baik? Khairul amal adwamuha wa in qalla. Amal terbaik itu adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Pokoknya kebaikan apa saja yang kita lakukan dan itu lanjutkan terus. Terus, dan itu akan baik. Dan menjadi terbaik. Makanya jangan sampai terpotong. Ya. Saya sering mengatakan kalau sampean sudah menjadi ahli sedekah, walaupun satu hari itu katakanlah 500, apa 1000, apa 2000, atau 5000, masukkan terus itu di kaleng. Kalau kalengnya penuh, tuker tak ganti yang jumbo. Terus itu tiap hari. Dan itu akan menjadi amalan terbaik. Dan itu akan dicintai oleh Allah. Gitu ya. Ada orang yang senangnya sedekah. Ada orang yang senangnya dan sedekah macam-macam. Ada yang orang senangnya sedekah lampu. Ada orang yang senangnya sedekah karpet. Ada orang yang semua senang. Gitu ya. Ada orang yang senang ngaji. Ada orang yang udah lakukan aja semua. Ya. Dan itu akan menjadi pembela hujah di hadapan Allah. Gitu. Ya. Lah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali ditanya oleh sahabat tentang ayu amalin afdol, amal apa yang paling afdol, Rasulullah jawabannya berbeda-beda. Tapi intinya begitu. Ada orang yang ditanya karena Rasulullah tahu ini anak apa namanya yang masih punya orang tua. Ini ketika ditanya, ya Rasulullah ayu amalin afdol, amal apa yang paling afdol, beliau menjawab birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Di sisi lain Rasulullah pernah menjawab as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Karena Allah tahu orang ini sholatnya mungkin kurang bagus. Gitu. Ya. Tapi yang paling terpenting adalah amal kebaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Itu akan menjadi amal terbaik di hadapan Allah dan paling dicintai. Gitu. Bahkan pernah ada orang itu, sebenarnya pelajaran tafsir, kalau sholat ngimami, itu pakainya qul huwallahu terus. Di Masjid Quba dulu, Masjid Quba itu masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah, pertama beliau sampai di Madinah, Yasrib, beliau membangun Masjid Quba. Nanti kalau jalan umrah tak ajak jalan-jalan ke Masjid Quba sana. Gitu ya. Mudah-mudahan saya bulan Februari saya berangkat. Nanti. Itu di Masjid Quba itu ada seorang imam yang sholatnya pakai qul huwallahu terus. Orang-orang pada ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, itu di tempat kami imamnya bacanya qul huwallahu terus. Kamu itu blelek. Blelek itu apa? Blenger ya. Bosan dengernya. Dipanggil sama Rasulullah. Bener sampean yang imami masjid sana? Iya. Terus bener juga sampean bacanya qul huwallahu terus? Iya ya Rasulullah. Kenapa kok bacanya qul huwallahu? Beliau jawabannya, saya cinta sekali sama qul huwallahu ahad ya Rasulullah. Tapi nggak dijelaskan cintanya itu karena apa ya. Kalau sama kan masih jelaskan karena pendek, enak, cepat gitu. Nggak dijelaskan begitu, enggak ya gitu. Iya apale barangkali gitu ya. Tapi dia jawabannya si sahabat tadi itu tegas, karena saya cinta sama qul huwallahu ahad ya Rasulullah. Surat Al-Ikhlas itu. Rasulullah apa? Terus jawabannya Rasulullah, inna hubbaka iyyaha yudkhilakal jannah. Sesungguhnya cintamu terhadap surat Al-Ikhlas tadi itu menggiringmu masuk surga.
Loh, masuk surga gara-gara apa itu? Cinta sama Qul huwallahu loh. Nah iya, itu kan karena walaupun sedikit tapi kan amal yang berkelanjutan, ya. Nah, itu begitu. Dan masih banyak lagi ya. Kira-kira begitu ya. Bisa dipaham? Ya. Saya kira cukup. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.